Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Sobat Sehat PKM BS1. Bertemu lagi kita di acara Obsesi 1 jam. Buat yang belum tahu, Obsesi ini adalah singkatan dari obrolan sehat siang selama 1 jam, yang merupakan sebuah program dari Puskesmas Bontang Selatan 1 dengan konsep bincang-bincang atau edukasi kesehatan yang dibuat dalam format siniar atau podcast. Nah, pada kesempatan kali ini saya Dr. Fitra Ananta dan di sebelah saya sebagai narasumber Dr. Nahisa Bella Kusuma Dewi atau yang lebih akrab disapa Dr. Bella, perwakilan Dr. Isip yang sedang bertugas di Puskesmas Bontang Selatan 1 akan menemani sobat sehat sekalian selama 1 jam ke depan. Dan topik kita kali ini adalah sebuah penyakit yang sudah cukup lama di Indonesia, bukan penyakit kemarin sore lah ya intinya, dan sudah cukup banyak juga mungkin masyarakat yang tahu. Penyakit yang kita maksud di sini adalah penyakit tuberkulosis atau biasa disingkat sebagai TB atau TBC. Nah, penyakit TBC ini atau TB ini sudah mencatatkan kasus sekitar 10,4 juta di seluruh dunia, dan Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan kasus terbanyak setelah India, yang mana memang kasus TBC ini lebih sering ke negara-negara yang padat penduduknya seperti India, Indonesia ataupun Tiongkok. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu pada tahun 2017 sudah tercatat sekitar 420 kasus aktif dan dengan tingkat kematian sekitar 15.000 kematian per tahun. Untuk wilayah kerja Puskesmas Bontang Selatan 1 itu tercatat pada tahun lalu case notification rate-nya atau angka notifikasi kasusnya itu sekitar 65 kasus di antara 191 kasus. Nah, pemerintah sendiri itu sudah mempersiapkan suatu program Sobat Sehat PKMB 1 berupa TOS TB, TOSS TB, yaitu temukan dan obati sampai sembuh tuberkulosis. Yang mana program ini umumnya terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah temukan gejala di masyarakat, obati TB dengan cepat dan tepat, kemudian pantau pengobatan sampai selesai atau sampai sembuh. Nah, sebelum kita beralih ke narasumber utama kita, saya ingin mengingatkan kepada sobat sehat PKMB 1, jikalau ada ingin pertanyaan yang mau disampaikan, silakan ketikkan di kolom komentar live streaming Facebook Puskesmas Bontang Selatan 1, dan jangan lupa follow sosial media dari Puskesmas Bontang Selatan 1, mulai dari Facebook Puskesmas Bontang Selatan I, kemudian IG atau Instagram @puskesmas Bontang Selatan 1. Boleh juga di follow Instagram ISIP internship kami @isipbadak. Kemudian di YouTube juga Puskesmas Bontang Selatan 1. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya akan beralih ke Dr. Bella. Mulai dari pertanyaan pertama ya Dok ya. Kira-kira apa sih Dok yang dimaksud dengan tuberkulosis ini? Boleh jelaskan dulu Dok kepada Sobat Sehat PKMB 1. Oke, terima kasih Dokter Fitra atas pertanyaannya. Jadi mungkin pagi ini kita membahas sedikit ya tentang penyakit TB atau TBC atau dikenal dengan tuberkulosis. Jadi sebenarnya apa sih penyakit tuberkulosis itu ya? Jadi penyakit tuberkulosis itu sebenarnya merupakan penyakit infeksi yang menular yang disebabkan oleh bakteri yang kita sebut sebagai Mycobacterium tuberculosis. Nah, si bakteri Mycobacterium tuberculosis atau disingkat MTB ini bisa menginfeksi paru-paru sehingga menyebabkan tuberkulosis paru. Nah, tetapi selain menginfeksi paru-paru, si bakteri MTB ini juga bisa menginfeksi organ-organ lain di seluruh tubuh, terutama organ-organ dengan aliran darah yang baik ya, yang dengan vaskularisasi yang baik, sehingga menyebabkan TB ekstra paru. Nah, untuk prevalensinya sendiri TB paru tuberkulosis sendiri sebagian besar itu berupa TB paru gitu. Oh, gitu ya Dok. Jadi TB ini penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri
dan sebenarnya bisa menyerang banyak organ ya dok ya, tapi lebih dominannya ke organ paru ya dok ya. Ya, untuk sebagian besar kasus tuberkulosis saat ini memang berupa tuberkulosis yang paru, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi juga tuberkulosis di organ-organ lainnya di dalam tubuh kita. Oke, siap-siap. Nah, kalau begitu kira-kira faktor risiko apa aja nih, atau faktor-faktor apa aja sih dok yang sekiranya bikin seseorang itu rentan terkena tuberkulosis? Yang kayak gimana itu dok? Oke, jadi sebenarnya seluruh orang itu bisa terkena tuberkulosis ya apabila dia terpapar dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis atau MTB ini. Jadi setiap orang pasti ada resikonya gitu ya. Nah, terutama orang-orang yang memang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TB paru yang aktif gitu. Jadi memang semua orang itu bisa beresiko terpapar sama MTB dan sakit TB. Nah, cuma ada beberapa kelompok ya yang memang jika dia terpapar bakteri MTB ini dia akan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk jatuh ke kondisi sakit TB gitu. Jadi kondisi sakit TB. Nah, pada kelompok apa itu? Yaitu pada kelompok dengan orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah atau lemah. Nah, contohnya apa aja? Itu mungkin bisa orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah itu pada anak-anak, terutama anak-anak yang usia di bawah 5 tahun, kemudian pada lansia, kemudian orang dengan HIV positif, kemudian orang-orang dengan penyakit imunokompromis, jadi orang-orang dengan penyakit penurunan sistem imun. Okay. Nah, contohnya itu apa? Pada orang-orang dengan penyakit gula atau diabetes mellitus. Okay. Nah, itu sistem kekebalan tubuhnya itu rendah ya. Kemudian orang-orang dengan penyakit keganasan atau kanker itu juga memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Kemudian pada orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat imunosupresan atau obat-obat yang memiliki efek menekan sistem imun dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya penggunaan steroid jangka panjang itu juga bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Nah, kemudian pada perokok dan orang yang aktif mengkonsumsi alkohol itu juga sistem imunnya turun seperti itu. Jadi memang semua orang itu beresiko jika dia terpapar bakteri MTB ini ya, apalagi yang kontak erat dengan pasien TB itu bisa beresiko sakit TB. Cuma yaitu pada orang-orang dengan sistem kekebalan imun yang lemah, yang rendah. Nah, dia resiko untuk jatuh ke sakit TB-nya itu lebih besar pada kelompok yang sistem kekebalan tubuhnya rendah tersebut gitu. Oke, jadi sebenarnya TB ini bisa menyerang ke semua orang, tapi memang ada kelompok-kelompok yang rentan untuk tingkat infeksinya lebih tinggi ya dok ya? Iya, betul sekali. Misalnya yang tadi disebutkan dokter Bella, misalnya ada pasien dengan riwayat penyakit gula atau riwayat minum obat-obatan yang menurunkan imun, itu patut diwaspadai atau punya resiko yang tinggi lah untuk menderita atau tertular penyakit tuberkulosis. Betul sekali dokter. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Tadi kan dokter bilang sudah kalau tuberkulosis ini merupakan suatu penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi itu kan umumnya menular ya dok ya. Nah, boleh dikasih tahu dok untuk sobat sehat PKMB 1, kalau cara penularannya tuberkulosis itu lewat mana sih dok? Kemudian kira-kira seberapa menular sih dok penyakit ini? Oke. Jadi yang patut kita ketahui ya, jadi secara umum penyakit tuberkulosis yang menular itu hanya tuberkulosis yang paru ya. Jadi secara umum yang menular itu hanya tuberkulosis yang paru. Nah, untuk tuberkulosis yang ekstra paru, jadi tuberkulosis yang menyerang organ selain paru, hampir tidak selalu menular, kecuali TB ekstra parunya ini dibarengi dengan TB paru. Nah, itu bisa jadi menular seperti itu. Nah, kemudian untuk cara penularannya sendiri, penularan tuberkulosis itu lewat inhalasi droplet nuklei. Jadi inhalasi itu maksudnya menghirup percikrenik. Jadi pada orang yang terinfeksi TB paru, dia kan memiliki gejala batuk gitu ya. Nah, ketika dia batuk atau berbicara, dia akan mengeluarkan yang namanya droplet nuklei atau percikrenik.
di mana di dalam si droplet nuklei atau percik renik itu mengandung si bakteri Mycobacterium tuberculosis gitu. Nah, jadi ketika seseorang batuk atau bersin atau berbicara, dia kan akan melepaskan si droplet nuklei yang mengandung bakteri MTB. Nah, droplet nuklei yang sudah dikeluarkan dari orang yang batuk atau bersin atau berbicara itu nanti dia bisa keluar ke udara. Jadi dia bisa bertahan di dalam udara itu sampai selama bisa bertahan sekitar 4 jam di dalam udara. Nah, sehingga otomatis udara yang di tempat orang tersebut batuk itu akan terkontaminasi si droplet nuklei yang mengandung bakteri MTB. Nah, jika orang yang sehat gitu ya, orang sehat berada di lingkungan tersebut, dia bisa saja menghirup si droplet nuklei yang tadi terbang-terbang di udara selama 4 jam itu gitu. Sehingga si droplet nukleinya itu yang mengandung bakteri MTB itu bisa terhirup masuk ke saluran pernafasan sampai berujung ke paru-paru di bagian alveolus namanya gitu ya, di bagian paru-paru di alveolus. Nah, jadi si droplet nuklei si bakteri MTB bisa masuk ke paru-paru tadi dengan cara inhalasi, proses inhalasi atau menghirup udara yang mengandung si droplet nuklei yang ada bakteri MTB-nya. Nah, kemudian tadi Dokter Fitra juga menanyakan kan ya seberapa menular. Seberapa menular? Betul. Nah, jadi kalau untuk tingkat penularannya sendiri itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, jumlah bakteri MTB. Otomatis semakin banyak jumlah bakteri MTB yang dikeluarkan oleh si pasien tuberkulosis, maka resiko penularannya otomatis semakin lebih tinggi. Nah, pada pasien dengan TB paru aktif yang misalkan batuk gitu ya, dalam sekali batuk dia itu bisa mengeluarkan sampai 3.000 droplet nuklei gitu. Jadi sangat banyak ya, 3.000 droplet nuklei. Padahal di dalam satu droplet nuklei itu ada sekitar 1 sampai 5 basil MTB. Gitu. Banyak ya, Dok ya? Iya. Nah, apalagi pada saat bersin, bersin itu 1 kali bersin itu bisa mengeluarkan sampai 1 juta droplet nuklei. Jadi memang dipengaruhi oleh jumlah bakteri MTB. Intinya semakin banyak bakteri yang dikeluarkan pada saat bersin atau batuk, maka resiko penularannya lebih tinggi. Yang kedua, faktor yang kedua itu konsentrasi bakteri di udaranya. Jadi tadi ya, nah ini terkait dengan ventilasi, pencahayaan, volume ruangan seperti itu. Jadi kalau misalkan seseorang yang batuk tadi ya, udaranya kan bisa si droplet nuklei bisa terbang-terbang sampai sekitar 4 jam. Nah, kalau misalkan itu udaranya itu berada di ruangan tertutup gitu ya, ruangan yang kecil, kemudian tertutup, ventilasinya nggak bagus sehingga pertukaran atau aliran udaranya itu nggak bagus, dan pencahayaan mataharinya tuh kurang sehingga si bakteri MTB ini bisa terbunuh sama sinar matahari ya. Ya, jadi penting banget pencahayaan. Jadi kalau misalkan ruang tertutup, ventilasinya buruk, kemudian pencahayaannya kurang, maka konsentrasi bakteri di udara itu semakin tinggi. Otomatis kalau konsentrasi bakterinya di udara semakin tinggi, maka resiko penularannya akan lebih tinggi lagi. Berarti gitu. Kondisi ruangan juga mempengaruhi. Sangat ya, mempengaruhi, betul. Okay. Kemudian yang ketiga itu durasi pajanan. Jadi semakin lama tadi ya seseorang yang sehat itu berada di ruangan yang udaranya sudah terkontaminasi MTB, maka semakin besar pula resiko dia untuk menghirup si bakteri MTB tersebut gitu ya. Jadi ada 3 faktor. Tadi yang pertama jumlah bakteri yang dikeluarkan, konsentrasi bakteri di udara, dan juga lama paparan terhadap si bakteri MTB gitu. Oke. Jadi dari penularannya itu sangat dipengaruhi juga dari bagaimana batuk atau bersinnya, karena itu mempengaruhi droplet yang dikeluarkan ya, Dok ya. Ya, kemudian ruangannya, kemudian juga durasi kita kontak dengan orang-orang yang mungkin kena TB juga ya, Dok ya. Ya, betul sekali. Kemudian kita tadi membahas soal kontak juga ya, Dok ya. Kontak atau pertemuan antara orang yang belum terkena TB dengan yang sudah terkena TB. Nah, kira-kira misal nih, Dok, kita kasih ilustrasi aja biar ada gambaran ya Sobat Sehat PKM BS1. Misal ada seorang pria berobat dan sudah ditetapkan sebagai pasien tuberkulosis.
dan harus menjalani pengobatan. Nah, pria ini di rumah dia punya istri, punya anak, mungkin masih kecil-kecil atau ya usia 5 tahun ke atas lah. Nah, kira-kira orang yang di rumah ini apakah sudah pasti akan tertular TB, Dok? Kan si bapaknya ini udah baru terdiagnosis TB. Kira-kira orang rumahnya itu udah pasti nggak, Dok, dia bakal tertular tuberkulosis juga? Oke. Jadi mungkin pertanyaannya disingkat, kalau misalkan kita kontak serumah dengan orang yang TB, apakah sudah pasti akan tertular TB gitu ya maksudnya, Dokter Fitra ya? Ya, oke. Nah, itu jawabannya belum pasti ya. Jadi untuk penularan TB sendiri, jadi mungkin kalau tadi bapaknya TB paru aktif gitu ya, TB paru aktif, kemudian dia punya istri dan anaknya, maka anak dan istrinya itu terpapar kuman TB. Nah, kemudian apakah si istri dan anaknya ini akan jadi tertular dan sakit TB? Itu jawabannya belum tentu ya. Jadi semuanya itu tergantung pada satu, sistem kekebalan tubuh dari orang tersebut. Yang kedua, tergantung juga jumlah kuman yang masuk ke dalam tubuh. Jadi di suatu guideline itu menyebutkan bahwa jumlah kuman MTB yang diperlukan untuk bisa menyebabkan infeksi TB itu sebenarnya cuma 1 sampai 5 basil aja sih. 1 sampai 10 basil. Nah, jadi sebenarnya sedikit itu sudah bisa menyebabkan infeksi TB. Nah, jadi faktor yang penting di sini apakah nanti akan jatuh ke kondisi sakit TB atau tidak, itu tergantung pada sistem kekebalan tubuh kita gitu ya. Nah, pada orang-orang yang terpapar, ini kan kasusnya terpapar ya. Nah, pada kasus orang-orang yang terpapar dan dia memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik, maka si sistem kekebalan tubuh yang baik ini bisa membunuh seluruh bakteri yang masuk ke dalam tadi saluran nafas dan paru-paru. Nah, karena bakteri MTB-nya ini dibunuh seluruhnya oleh si sistem kekebalan tubuh yang baik ini, maka si orangnya ini tidak akan tertular penyakit TB. Gitu. Jadi yang pertama ada kondisi yang pertama, kalau sistem kekebalan tubuhnya baik, bisa membunuh seluruh kuman yang masuk ke dalam tubuh, maka dia tidak akan tertular penyakit TB. Nah, kemudian kondisi yang kedua itu ketika sistem kekebalan tubuhnya itu kurang baik, sehingga si sistem kekebalan tubuhnya itu mungkin bisa membunuh sebagian dari MTB yang masuk, tapi sebagian yang lainnya itu tidak terbunuh. Tetapi si sistem kekebalan tubuh itu bisa mengendalikan si bakteri MTB yang tadi tidak terbunuh itu dengan cara menidurkan si bakteri MTB tersebut atau dorman. Gitu, sehingga si bakteri MTB-nya itu karena tidur dorman, dia tidak berkembang biak. Nah, sehingga tidak menyebabkan infeksi lebih lanjut. Nah, ini biasanya disebut sebagai infeksi laten TB. Nah, jadi di dalam tubuh orang tersebut ada bakteri MTB, tetapi tidak menyebabkan gejala gitu ya, Dok, tapi si bakteri MTB-nya itu tidur. Jadi sehingga dia tidak menyebabkan gejala lebih lanjut. Tetapi jika diperiksa namanya dengan tuberkulin skin test, dia bisa aja menghasilkan hasil positif. Meskipun dia tidak menunjukkan tampak gejala sehat-sehat TB aja, ya, betul sekali. Itu namanya infeksi laten TB. Kemudian kemungkinan yang ketiga pada kasus-kasus tadi sistem kekebalan tubuh yang lemah atau sistem kekebalan tubuh yang buruk yang tadi sudah disebutkan ya, ada banyak itu ya, Dokter Fitra ya. Nah, pada kondisi ini ketika dia terpapar karena sistem kekebalan tubuhnya sangat lemah, sangat buruk gitu ya, si sistem kekebalan tubuh ini tidak bisa membunuh maupun mengendalikan. Jadi dia tidak bisa membunuh maupun mengendalikan. Jadi tidak bisa membuat si bakteri ini tertidur. Kalah ya sistem imunnya. Kalah, betul sekali. Nah, sehingga karena tidak dibunuh dan tidak ditidurkan oleh si sistem kekebalan tubuh, maka si bakteri MTB ini bisa berkembang biak lebih lanjut begitu. Jadi bisa bereplikasi ya, pokoknya berkembang biak lebih lanjut sehingga menyebabkan infeksi gitu. Nah, ini yang disebut sebagai orang sakit TB gitu. Jadi ada 3 kemungkinan kalau orang terpapar TB, bisa dia tidak tertular TB sama sekali, bisa menjadi infeksi laten TB, atau yang ketiga orangnya jatuh ke kondisi sakit TB. Yaitu kalau orang yang dengan sakit TB itu ya berarti menunjukkan gejala-gejala TB seperti itu. Jadi yang seperti yang disampaikan Dokter Bella tadi ya, kalau misalnya ada satu orang yang terkena tuberkulosis, masih ada banyak kemungkinan kalau
orang rumahnya itu bisa kena atau enggak. Jadi tergantung sistem imun masing-masing dari seorang individu. Nah, kemudian dari tadi kita kayaknya ngebahasnya lebih spesifik ke tuberkulosis paru ya, Dok ya. Terkait penularannya tadi dokter Bella kan tadi sudah bilang kalau penularan utamanya itu lewat jalur paru-paru, lewat jalur batuk, bersin atau droplet yang keluar dari mulut. Nah, kira-kira kalau tuberkulosis yang selain di paru-paru, nah itu gimana, Dok? Kok bisa ya kena gitu orang tuberkulosis? Biasanya ada TB kelenjar lah atau TB-TB yang lain gitu, Dok. Gimana ya, Dok? Oke. Jadi mungkin gimana ya proses terjadinya si TB di organ-organ selain paru gitu ya. Yang perlu kita pahami di sini bahwa tetap ya port di entry atau pintu masuk untuk penyakit tuberkulosis sendiri itu pasti diawali dari paru-paru. Karena dia port di entry untuk lebih dari 98% kasus tuberkulosis gitu ya. Nah, kemudian gimana sih kok bisa TB paru ini sampai bisa menyebabkan TB di selain organ paru. Jadi tadi mungkin kita bahas sedikit lagi ya, flashback sedikit. Tadi kan sudah saya bilang ketika seseorang sehat menghirup udara yang mengandung droplet nuklei, maka si droplet nuklei yang di dalamnya itu terkandung bakteri Mycobacterium tuberculosis ini nanti akan melewati saluran nafas, kemudian sampailah ke alveolus gitu ya. Alveolus itu merupakan bagian dari paru-paru ya. Nah, di alveolus itu nanti si bakteri MTB yang masuk ke situ tuh akan dihadang oleh sistem kekebalan tubuh kita. Salah satunya itu namanya makrofag. Nah, si makrofag ini akan memakan si bakteri MTB yang tadi masuk ke masuk ke alveolus. Oke, namanya difagositosis. Istilah lainnya dimakan gitu ya, dimakan oleh makrofag. Nah, ketika sistem tadi ya, sistem kekebalan tubuh kita baik, maka si makrofag ini bisa menghabiskan seluruh si MTB, menghancurkan seluruh MTB sehingga tadi ya tidak ada sisa sehingga orangnya tidak akan tertular penyakit tuberkulosis. Nah, tetapi pada sistem kekebalan tubuh yang lemah, si makrofagnya ini hanya bisa memakan sebagian saja. Sedangkan sebagian kecil dari MTB ini tetap tersisa di makrofag. Nah, karena tadi sistem kekebalan tubuhnya itu rendah, masih ada si sebagian kecil MTB ini dan sama si makrofag ini nggak bisa ditidurkan. Nah, sehingga dia bisa berkembang biak di dalam makrofag. Gitu, bisa berkembang biak di dalam makrofag sampai jumlah tertentu sampai akibatnya menyebabkan si makrofagnya ini pecah. Makrofagnya ini pecah sehingga MTB-nya kan keluar. Nah, karena itu lesi utamanya itu di paru-paru di alveolus. Nah, dia pertama akan menyebabkan lesi di paru-paru tersebut. Gitu, akan menyebabkan lesi kerusakan di bagian paru-paru tersebut. Nah, kemudian setelah itu, setelah dari paru-paru dia akan menyebar melewati saluran limfe di area tersebut. Melalui saluran limfe dia akan menuju ke kelenjar getah bening terdekat yang berhubungan dengan si tadi saluran limfe tadi. Nah, di situ dia juga akan berkembang biak tuh, Dokter Fitra. Ya, akan berkembang biak sampai akibatnya menyebabkan peradangan di saluran limfe, namanya kita kenal dengan limfangitis, dan juga kalau dia berkembang biak di kelenjar limfenya tadi, kelenjar getah beningnya akan menyebabkan peradangan di sana, namanya limfadenitis. Nah, itu yang biasa kita kenal sama limfadenitis TB. Nah, selain itu dari kelenjar getah bening, si bakteri MTB-nya itu bisa masuk ya ke dalam aliran darah. Nah, nanti dari aliran darah ini si bakteri MTB-nya itu baru menuju ke organ-organ di seluruh tubuh. Nah, biasanya organ-organ yang terkena oleh karena si MTB tadi mengikuti aliran darah ya. Jadi biasanya organ-organ yang terkena infeksi MTB itu adalah organ-organ dengan vaskularisasi yang baik gitu. Contohnya seperti tulang ya? Makanya ada TB tulang, terus bisa juga ke otak, makanya ada TB selaput otak atau TB namanya TB meningoencephalitis itu juga bisa kalau kena parenkim otaknya gitu. Terus bisa juga ke organ lain kayak ke ginjal, ke rongga perut gitu. Karena dia bisa masuk ke aliran darah menuju ke organ-organ dengan vaskularisasi yang baik seperti itu. Jadi sebenarnya memang tetap masuknya lewat paru-paru, tapi nanti dari
dari sistem imunnya nanti yang di paru itu nanti akan menentukan kira-kira oh ini stop di paru atau TB-nya hilang atau justru mungkin hilangnya sebagiannya lagi travel ke anggota-anggota tubuh yang lain ya dok ya? Iya penting, iya seperti itu, makanya penting sekali diagnosis dan tata laksana TB seawal mungkin ya agar tidak terjadi penyebaran lebih lanjut dari si kuman MTB ini. Oke, siap. Nah, kemudian ini tanpa terasa cukup banyak sudah ya pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Dr. Bella. Saya hanya sedikit mengingatkan untuk teman-teman PKMB1 atau sobat sehat PKMB1 bagi yang ingin menanyakan pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan di akhir sesi. Sebelum itu saya lanjutkan lagi, masih ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Dr. Bella. Yang selanjutnya dok, dari tadi kita bahas soal definisi penularan, kemudian istilah-istilah imun yang ada di tuberkulosis. Nah, sekarang kita lanjut ke sesuatu yang sekiranya bisa dikenali masyarakat, yaitu gejala TB, dok. Tadi kan dokter sudah sedikit menyinggung ada batuk ya, dok ya, karena penyakit paru-paru juga. Nah, apa aja sih dok gejala-gejala TB yang mungkin terjadi? Khususnya mungkin kita bahas yang TB paru aja dulu ya dok, karena termasuk penyakit atau organ yang paling banyak diserang oleh Mycobacterium tuberculosis. Dan kira-kira boleh dijawab dulu aja dok yang gejala TB-nya itu. Oke, jadi ini maksudnya TB dewasa ya? Ya, yang dewasa pada mungkin dewasa, ya. Oke. Jadi kalau pada dewasa tadi seperti yang udah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar kasus tuberkulosis itu memang berupa TB paru ya gitu. Nah, untuk gejala TB paru sendiri kalau pada orang dewasa itu yang khas itu batuk ya. Nah, batuknya tuh gimana sih dok? Biasanya kan pertanyaannya gitu ya, biar kita lebih aware batuk yang TB itu kayak gimana sih? Jadi batuk TB itu biasanya bisa berupa batuk berdahak ataupun bisa batuk berdahaknya itu sudah bercampur darah biasanya, seperti itu. Nah, kemudian yang khas itu batuknya itu lebih besar sama dengan 2 minggu ya. Jadi lebih dari 2 minggu batuk sudah dengan pengobatan tapi tidak sembuh-sembuh, seperti itu. Nah, itu kita bisa curiga kalau apakah ada kemungkinan kalau batuknya itu disebabkan oleh TB. Kemudian pada pasien-pasien TB paru itu juga bisa, pada pasien-pasien TB paru juga bisa ditemukan gejala lain seperti kayak sesak nafas, nyeri dada, kemudian ada demam seperti itu ya. Nah, demamnya ini kayak gimana sih? Nah, kalau demam pada TB itu tidak sekhas demam pada tifoid atau pada demam berdarah ya. Kalau pada TB itu demamnya itu biasanya demamnya tidak terlalu tinggi, terus dia hilang timbul. Jadi demam turun terus tiba-tiba demam, dan ini berlangsung lebih dari 2 minggu gitu. Jadi demamnya itu tidak setinggi pada tifoid atau penyakit tipes ataupun demam berdarah seperti itu. Kemudian bisa juga ada gejala lain seperti penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, kemudian nafsu makannya menurun, terus orangnya tampak lesu, lemah gitu. Nah, kemudian kalau untuk gejala dari TB paru. Nah, kalau untuk gejala dari TB ekstra parunya sendiri itu sesuai dengan organ yang terlibat. Contohnya kita ambil TB selaput otak gitu ya. Kalau pada TB selaput otak itu bisa ditemukan tanda-tanda dan gejala dari peradangan pada selaput otak seperti adanya demam, nyeri kepala hebat. Kemudian ketika pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda kaku kuduk seperti itu. Nah, selain TB selaput otak ada lagi yang namanya TB meningoencephalitis. Jadi dia tidak hanya terkena pada selaput otak tapi juga terkena pada parenkim otak. Nah, mungkin kalau pada TB meningoencephalitis gejalanya jauh lebih berat ya. Jadi bisa kita temukan selain demam, muntah, kemudian ada defisit neurologis, kemudian bisa sampai kejang ataupun bisa terjadi penurunan kesadaran gitu. Nah, kemudian pada TB tulang, nah sering kita temukan ya TB tulang, biasanya tulang belakang itu ada penonjolan di tulang belakang seperti itu. Biasanya disebutnya gibus gitu, seperti itu. Nah, jadi cukup bervariasi sebenarnya gejalanya dok, antara organ satu organ lain.
Kemudian kalau itu kan dewasa dia dok. Kalau misalnya anak-anak ada pembedanya nggak dok? Kalau dibanding orang dewasa? Oke. Jadi kalau TB pada anak secara umum itu gejalanya hampir sama dengan TB pada dewasa. Hanya saja pada pasien anak, terutama anak-anak yang mungkin lebih kecil ya, Di bawah 5 tahun ya dok ya? ya itu tidak selalu menunjukkan adanya gejala batuk gitu. Kalau pada dewasa kan mungkin tadi kita lebih curiga kalau misalkan pasien datang ke dokter itu dengan gejala tadi ya batuk yang lama gitu ya, kita sudah mulai curiga ke arah TB. Nah kalau pada pasien anak itu si anak itu apalagi yang anak lebih kecil itu tidak selalu menunjukkan gejala batuk. Jadi mungkin kita bisa lebih aware, lebih peka atau sudah mulai curiga adanya TB pada anak itu satu bisa kita lihat dari berat badannya, kenaikan berat badan. Apabila dalam 2 bulan atau 2 kali penimbangan di posyandu itu berat badannya tidak naik atau justru malah mengalami penurunan, padahal upaya perbaikan gizi yang dilakukan oleh orang tua itu sudah semaksimal mungkin ya. Jadi sudah perbaikan gizinya sudah bagus, tapi kok berat badannya nggak naik atau tadi justru malah turun, itu kita sudah bisa curiga kalau dia terkena TB gitu ya. Bisa curiga dulu lah yang penting. Iya. Curiga. Nah, kemudian yang kedua, kalau anaknya tadi nafsu makannya turun, kemudian anaknya tuh jadi tidak aktif atau lesu gitu. Nah itu kita juga bisa jadi tadi ya berat badan nggak naik-naik, anaknya kurang aktif, itu kita sudah mulai curiga TB. Nah untuk gejala batuk sendiri pada anak itu biasanya muncul belakangan. Nah untuk batuknya tuh sama sih sebenarnya seperti mirip-mirip seperti pada orang dewasa, batuk yang tadi ya lebih dari lama, 2 minggu ya tidak membaik dengan pengobatan yang telah diberikan. Kemudian tadi juga ada demam. Demam juga. Kalau untuk TB ekstra parunya tadi sama, intinya sesuai dengan organ yang terinfeksi gitu. Oke, jadi ini sekaligus jadi pengingat juga ya buat ibu-ibu sobat sehat PKMB 1 untuk rutin memeriksakan anaknya atau membawa anaknya ke posyandu untuk pemantauan gizinya, pemantauan berat badannya, agar nanti bisa dipantau dari growth chart-nya itu atau kurva pertumbuhannya. Ini kira-kira anaknya apakah berat badannya sudah cukup ideal dengan usia atau tinggi badannya, atau malah menunjukkan penurunan trennya. Nah kalau seandainya terjadi yang seperti itu, bisa jadi suatu kewaspadaan bagi orang tua si anak ya dok ya. Khawatirnya mungkin ada suatu infeksi tuberkulosis dari si anak. Selanjutnya dok, nah ini kita sudah bahas gejala. Selanjutnya bagaimana dok seandainya ada seseorang yang mengalami gejala-gejala tuberkulosis atau dia curiga oh ini kayaknya saya terkena TB nih. Kira-kira harus berobat kemana dok, dan pengobatannya itu gimana sih dok? Kan katanya ini pengobatannya agak berbeda ya dok dari penyakit pada umumnya. Boleh dijelaskan dok? Tadi dokter Vita bertanya ya, jadi gimana kalau misalkan kita mengalami gejala-gejala yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Nah sebaiknya bagi sobat sehat di rumah gitu ya, kalau misalkan menemukan gejala seperti itu, alangkah baiknya untuk segera memeriksakan diri ke dokter ya, atau ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat gitu. Nah kemudian kalau misalkan untuk penegakan diagnosisnya, selain kita dari gejala dan pemeriksaan fisik, biasanya kalau untuk dewasa itu kita menggunakan pemeriksaan sputum, jadi pemeriksaan dahak gitu, untuk pemeriksaan dahak. Nah kemudian kalau pada anak itu mungkin agak berbeda sedikit dengan dewasa. Nah mungkin kalau pada anak yang usianya sudah lebih besar gitu ya, usia remaja di bawah 18 tahun gitu ya, dan dia sudah bisa mengeluarkan dahak, untuk penegakan diagnosisnya tetap melalui pemeriksaan dahak. Lebih mudah ya dok ya? Iya betul. Nah tetapi untuk anak-anak yang usianya lebih kecil gitu ya, yang memang dia itu belum mampu untuk mengeluarkan dahak, nah itu biasa kita menggunakan sistem penegakan diagnosisnya menggunakan sistem scoring. Selain dilihat dari riwayat kontaknya, kemudian kayak gejala demam, batuk, terus dari pemeriksaan fisik
dilihat adanya pembesaran kelenjar getah bening atau tidak, pembengkakan di sendi atau tulang gitu ya. Kita juga melakukan pemeriksaan ronsen toraks atau ronsen dada, dan juga ada yang namanya pemeriksaan uji mantox atau uji tuberkulin seperti itu. Nanti dokter itu akan menetapkan apakah seseorang anak ini memang terdiagnosis tuberkulosis atau tidak gitu. Jadi memang kalau pemeriksaan pada anak yang lebih kecil itu agak sedikit berbeda dengan orang dewasa dan juga remaja gitu ya, yang sudah bisa mengeluarkan sputum gitu. Tapi alangkah baiknya memang kalau untuk penegakan diagnosis itu penegakannya itu terkonfirmasi bakteriologis, yaitu dengan pemeriksaan sputumnya itu. Gitu. Nah tadi pertanyaan apa lagi Dok Fitra? Terus untuk pengobatannya Dok gimana? Ya, pengobatannya ya. Nah jadi untuk pengobatan tuberkulosis sendiri itu lama ya. Jadi yang info pertama itu pasti lama. Memang berbeda dengan pengobatan penyakit lainnya yang biasanya bisa seminggu gitu ya. Kalau ini sampai pengobatan itu sampai berbulan-bulan. Jadi memang butuh kesabaran baik dari pasiennya sendiri maupun pihak keluarganya gitu. Jadi si pasiennya ini karena pengobatannya itu lama, jadi harus tetap mendapatkan support dari pihak keluarganya gitu. Nah, kalau untuk pengobatan TB paru ya, TB paru kasus baru itu minimal selama 6 bulan. Nah, tetapi untuk pengobatan tuberkulosis lainnya itu bisa sampai ada yang 9, 12 bulan atau bahkan 24 bulan, tergantung pada klasifikasi TB-nya. Itu ya tadi ya TB paru, TB ekstra paru. Nanti pengobatan pada TB paru kasus baru dengan TB paru yang kasus real kambuh atau putus berobat itu juga berbeda. Tapi yang mungkin yang akan saya jelaskan sedikit itu tentang TB paru kasus yang baru dulu ya. Nah, jadi kalau TB paru kasus baru tadi pengobatannya 6 bulan. Nah, untuk regimen obatnya antara anak sama dewasa itu sama ya, sama-sama 6 bulan. Untuk durasinya itu baik anak maupun dewasa itu sama-sama 6 bulan. Nanti yang berbeda itu dari segi dosis obatnya, satu. Yang kedua dari segi jumlah macam obatnya, ya. Jadi mungkin kalau pada fase intensif kalau di dewasa itu nanti pada TB paru kasus baru di pasien dewasa itu menggunakan 4 macam obat. Ada rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, etambutol. Nah, kemudian untuk itu untuk dewasa 4 macam obat. Nah, kemudian kalau yang untuk anak tadi kan ada 2 ya, Dokter Fitra ya. Ada yang terkonfirmasi bakteriologi sama yang tadi nggak pakai pemeriksaan sputum. Nah, untuk anak yang lebih besar yang dia didiagnosisnya secara bakteriologis atau dengan menggunakan pemeriksaan sputum, kita juga sama seperti dewasa. Menggunakannya 4 macam obat, rifampicin, pyrazinamide, isoniazid, etambutol. Cuma yang berbeda dari segi dosisnya, karena memang kalau dosis itu disesuaikan dengan berat badan. Nah, kemudian untuk anak, pasien TB anak yang terkonfirmasi secara klinis ya, tadi tidak menggunakan pemeriksaan sputum, dia hanya dengan uji mantox dan pemeriksaan ronsen gitu ya, dan pakai sistem scoring tadi, itu dia cuma mendapatkan 3 macam obat. Oke, 3 macam obat gitu. Nah, untuk durasinya tadi kan 6 bulan. 6 bulan itu terdiri dari 2 bulan fase intensif dan 4 bulan fase lanjutan. Nah, untuk 2 bulan fase intensif itu tujuannya apa sih? Jadi 2 bulan fase intensif ini sangat penting ya Dokter Fitra ya, karena di 2 bulan pertama pengobatan ini dia akan membunuh si bakteri, jadi menurunkan jumlah bakterinya tuh secara besar-besaran, secara efektif gitu ya. Makanya disebut intensif ya? Iya, intensif gitu. Jadi menurunkan jumlah bakteri jumlah bakterinya itu secara efektif di dalam tubuh gitu. Nah, selain itu dia juga meminimalisir pengaruh dari MTB yang emang sebelumnya udah ada resisten obat gitu. Nah, ini di fase 2 bulan pertama. Nah, biasanya di fase 2 bulan pertama nanti setelah 2 minggu pengobatan itu daya penularannya sudah menurun gitu. Ya. Jadi daya penularan sudah mulai menurun di 2 minggu pertama pengobatan. Asalkan tadi minum obatnya secara benar dan teratur ya. Gitu. Nah, kemudian itu di fase intensifnya. Di fase intensif tadi ya 4 macam obat untuk dewasa dan TB anak terkonfirmasi bakteriologis dan 3 macam obat untuk yang TB klinis. Nah, kemudian untuk yang tadi kan 6 bulan, 2 bulan fase intensif, nah 4 bulannya itu fase lanjutan. Nah,
di fase lanjutan baik dewasa maupun anak itu sama-sama mengonsumsinya 2 macam obat aja, yaitu rifampicin sama isoniazid. Cuma nanti di 4 bulan ini dia dosisnya disesuaikan dengan berat badan. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan dari fase lanjutan ini yaitu membunuh sisa-sisa bakteri yang tadi belum terbunuh di fase intensif gitu. Jadi membunuh sisa-sisa bakteri, mencegah terjadinya kekambuhan, sama juga memperbaiki jaringan paru yang rusak. Seperti itu. Jadi memang pengobatan TB itu harus full 6 bulan ya, supaya tadi tidak kambuh, supaya bisa tuntas ya pengobatannya gitu. Nah, untuk cara minum obatnya sendiri, jadi kalau obat TB itu kan tadi macamnya banyak ya dokter Fitra ya, jadi nggak mungkin, sebenarnya memungkinkan aja sih minum obat, cuma nanti pasiennya jadinya malas, ya jenuh, capek, males minum obat, jadi malah minum obatnya nggak teratur. Makanya pemerintah sendiri membuat sekarang obat TB itu dari beberapa macam obat TB itu digabungkan dalam satu macam obat, namanya obat TB-nya KDT, kombinasi dosis tetap. Jadi cukup minum satu macam obat aja, tapi tadi mungkin ada yang minum 1 tablet, 2 tablet, 3 tablet, disesuaikan dengan berat badan si pasiennya. Nanti untuk minumnya sendiri itu diminum paling bagus itu pagi hari pada saat perut kosong, jadi 1 jam sebelum makan. Nah, tapi mungkin untuk pasien-pasien dengan punya gangguan lambung itu boleh minum setelah makan. Jadi makan dulu, tapi setelah dijarakin 2 jam lah paling enggak, 2 jam baru boleh minum obat TB gitu ya. Jadi jangan abis makan langsung minum obat TB gitu. Jadi lebih baik diminum pada saat perut kosong kayak seperti itu. Siap. Jadi tadi sedikit rekap dari pemeriksaan ya, dari kalau seandainya seseorang mengalami atau merasakan ada gejala-gejala yang mengarah ke tuberkulosis, itu bisa diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat 1 atau tingkat pertama. Itu seperti di puskesmas umumnya untuk pemeriksaan dahak sudah bisa melakukan, dok ya. Jadi sudah ditanggung juga oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan biayanya. Kemudian juga untuk pengobatannya memang berbeda sekali ya dok ya, dengan orang misalnya batuk biasa minum obat-obatan anti batuk bisa sembuh dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Kalau tuberkulosis ini tidak bisa seperti itu ya dok, tidak bisa. Nah, kalau seandainya nih dok, terkait obatnya juga tadi, misal orangnya ini udah merasa kayak udah sehat nih, udah nggak batuk-batuk lagi, udah nggak demam lagi, nafsu makannya udah bagus lagi, udah naik lagi berat badannya, terus di tengah-tengah memutuskan nggak usah minum obat lagi lah, kan udah sembuh ya, ngapain dilanjutin obatnya. Itu boleh nggak sih dok dilakukan yang kayak gitu, putus obatnya di tengah jalan? Nah, kalaupun terjadi putus obat di tengah jalan, kira-kira apa dampaknya bagi pasien? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya boleh nggak sih tadi ya putus obat di tengah jalan? Itu nggak boleh ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengobatan TB itu harus dilakukan secara full, secara tuntas ya. Jadi obatnya itu harus diminum setiap hari sampai habis. Nanti ketika jadwalnya kontrol, dia harus kembali kontrol. Selain dilakukan penilaian klinis oleh dokternya, juga untuk melakukan pengambilan obat. Jadi setiap bulan itu tetap harus ngambil obat seperti itu. Nah, pasien itu tidak boleh menghentikan pengobatannya tuh secara sendiri tanpa sepengetahuan dokter yang merawatnya. Jadi memang si pasien itu harus minum obat sampai si dokter yang melakukan perawatan terhadap pasien tersebut itu menyatakan kalau dia sembuh. Nah, ketika dokternya menyatakan dia sembuh, baru boleh stop obatnya. Jadi sesuai petunjuk, benar-benar sesuai petunjuk dokter, tidak boleh dihentikan secara mandiri gitu ya, secara sendiri meskipun kondisinya saya udah sehat kok dok, maksudnya kondisi tubuh saya udah baik, saya udah nggak pernah batuk, itu nggak boleh. Nah, kenapa tidak boleh memutus obat secara sendiri tanpa sepengetahuan dari dokter? Jadi memang ada beberapa efek dari pemutusan obat secara mandiri tersebut ya. Yang pertama, karena tadi dia pengobatannya itu tidak full, tidak misalkan ya untuk TB paru kasus baru tadi kan 6 bulan, dia tidak full secara 6 bulan, maka si bakteri-bakterinya tadi tidak terbunuh secara sempurna. Nah, sehingga resiko untuk terjadinya relapse atau kambuh itu besar. Jadi dia bisa 1 kambuh atau relapse. Yang kedua, gejalanya itu bisa malah semakin memburuk.
Nah, kemudian yang paling bahaya lagi tuh yang ketiga, si kuman MTB-nya itu sudah tidak dia sudah kebal. Jadi sudah resisten atau sudah kebal terhadap pengobatan yang pertama diberikan gitu ya. Jadi karena tadi MTB sudah terpapar, kemudian diputus secara tiba-tiba, padahal si MTB-nya itu masih ada di dalam tubuh kita, belum terbunuh secara sempurna, maka si MTB-nya itu bisa kebal terhadap pengobatan yang sudah diberikan sebelumnya. Efeknya apa, Dok? Efeknya nantinya akan dilakukan pengobatan lagi, tapi pengobatannya itu jauh lebih sulit dibandingkan pengobatan yang pertama. Yang kedua, pengobatannya itu akan jauh lebih lama. Dan efek sampingnya itu pun juga akan jadi lebih berat daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk yang di rumah diusahakan harus pengobatannya itu harus benar-benar sampai tuntas gitu ya. Jangan dihentikan secara mandiri tanpa pengetahuan dokter yang merawat, seperti itu. Oke, jadi dibutuhkan komitmen yang kuat ya, Dok ya. Betul sekali. Biar tidak putus di tengah jalan. Betul. Jadi memang pasien TB ini satu harus sabar dari pasien dan sabar dari keluarganya. Jadi keluarganya itu harus benar-benar memberikan support yang lebih buat si pasien TB supaya kan kadang-kadang memang sedikit dan jangan dikucilkan ya, Dok ya. Ya. Betul sekali, betul. Karena seperti yang Dokter Bella tadi, 2 minggu pengobatan kalau rutin itu sebenarnya menurunkan potensi penularannya. Betul sekali. Nah, yang kita khawatirkan sobat sehat PKM B1 tadi yang disebutkan Dokter Bella bahwa takutnya kalau kita ngasih obatnya nanggung-nanggung, nggak sesuai dengan panduannya, setengah-setengah, bukannya membunuh si bakteri, malah bikin si bakteri tambah kuat. Bikin si bakteri jadi kebal sama pengobatan yang standar, pengobatan yang dasar, jadinya pengen cepat selesai malah jadi tambah lama ya. Awalnya 6 bulan, karena diputus-putus tengah jalan, malah ganti terapi, ganti obat yang sekiranya bisa membunuh kuman yang sudah lebih kebal ini. Dan itu kalau nggak salah lebih lama lagi ya, Dok, kadang-kadang ya bisa lebih lama, bisa sampai 8 bulanan. Kalau yang kalau TB-nya ya lebih lama lah, bisa 9 bulan, 12 bulan, bahkan ada yang 24 bulan kalau untuk yang TB resisten obat ya. Nah, itu jadi catatan bagi seluruh sobat sehat PKM 1. Mungkin kalau ada yang punya keluarga atau kerabat yang terkena tuberkulosis, itu jangan sampai mereka putus obat, dibantu atau didukung supaya mereka bisa melanjutkan obatnya sampai tuntas. Oke. Kemudian, Dok, kita tadi bicara soal gejala sampai dengan pengobatan, sampai dengan pengobatannya kita tuntaskan. Nah, kita agak mundur sedikit dari pengobatan ke pencegahan, Dok. Kita kayaknya belum bahas juga ini tadi. Kalau gimana sih caranya, Dok, saya ini atau masyarakat bisa mencegah tuberkulosis, Dok, biar tidak terkena atau terjangkit penyakit ini? Oke. Jadi sebenarnya pencegahan tuberkulosis kita tuh sudah ada vaksinnya ya. Vaksinnya itu vaksin BCG. Jadi vaksin BCG itu bertujuan untuk disuntikkan biasanya pada bayi mulai usia 1 bulan. Itu tujuannya untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Jadi si bakteri yang sudah dilemahkan tadi dimasukkan ke dalam tubuh, disuntikkan ke dalam tubuh gitu ya. Yang tentunya pasti sudah aman ya, sudah aman. Nah, akan menstimulasi si sistem kekebalan tubuh itu untuk membentuk sistem imun, sehingga nantinya jika si bakteri MTB itu misalkan si bayinya atau nanti di kemudian hari itu akan terpapar, si tubuh kita tuh sudah punya perlawanan, sudah punya sistem kekebalan tubuh atau antibodi yang siap melawan si MTB yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi perlu jadi ini si vaksin ini bisa mencegah terjadinya sakit TB gitu ya. Karena si bakterinya tadi masuk, tapi karena udah punya sistem kekebalan tubuh yang baik, dibunuh, jadinya kita nggak jadi sakit TB gitu kan. Nah, tapi vaksin ini tidak menjamin 100% seseorang itu tidak sakit TB. Nah, tapi diharapkan dengan pemberian vaksin ini mungkin kalaupun dia jatuh ke sakit TB gitu ya, sakit TB derajat penyakitnya itu tidak separah pada orang yang tidak vaksin BCG seperti itu. Nah, untuk vaksin BCG sendiri itu bisa diberikan mulai usia 1 bulan, kemudian bisa dikejar hingga usia 12 bulan ya. Nanti kalau pemberian
di usia 3 bulan ke atas itu sebelum vaksin harus uji tuberkulin terlebih dahulu baru boleh vaksin BCG gitu. Gitu sih. Itu untuk vaksin. Oh iya, untuk vaksin benar. Kemudian kalau untuk pencegahan yang lain, tadi kita tahu ya bahwa faktor utama terpenting gitu ya untuk supaya kita jangan sampai jatuh ke sakit TB itu sistem kekebalan tubuh. Jadi penting banget untuk kita selalu menjaga sistem kekebalan tubuh kita dengan cara ya makan makanan bergizi, olahraga, pokoknya menjaga pola hidup sehat, tidak merokok itu juga penting karena tadi ya merokok, konsumsi alkohol itu merupakan salah satu faktor resiko yang bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau sistem kekebalan tubuhnya lemah bisa menyebabkan tadi bisa sampai jatuh ke sakit TB gitu ya. Jadi harus pola hidupnya sehat gitu. Nah itu dari segi sistem kekebalan tubuh. Terus untuk mungkin bukan mencegah TB juga ya, kita juga harus mencegah penularannya ya, gimana caranya gitu ya. Nah itu juga penting dari segi lingkungan ya. Jadi dari segi lingkungan diperhatikan untuk kondisi rumahnya ya, ventilasinya itu harus baik. Jadi mungkin kalau pagi, siang itu jendela bisa dibukain, jadi sirkulasi pertukaran udaranya itu bisa lebih baik gitu ya. Pertukaran udaranya lebih baik, terus pencahayaannya juga harus bagus. Jadi sinar matahari itu diusahakan masuk ke dalam rumah. Jadi kalaupun memang di rumah tersebut ada yang terinfeksi TB gitu ya, terus otomatis kan udaranya beresiko untuk ada TB gitu ya di udara di lingkungan rumah. Nah paling enggak dengan masuknya sinar matahari itu bisa membunuh si bakteri-bakteri MTB di udara gitu ya. Jadi bisa mencegah sampai terhirup orang yang sehat gitu. Jadi pencahayaan, ventilasi, sirkulasi udara yang baik itu penting. Terus sama kalau misalkan orang yang TB paru aktif tadi itu ya, untuk mencegah penularan ke orang lain yaitu selalu menerapkan etika batuk. Tapi kalau sekarang kan zaman COVID ya, jadi udah biasa pakai masker. Jadi ya biasa kan kalau karena TB kontak dengan orang sebisa mungkin menggunakan masker gitu ya. Jadi untuk mencegah penularan dari si pasien ke orang lain yang masih sehat seperti itu. Jadi secara tidak langsung dari adanya pandemi ini juga udah masyarakat bisa aware ya dok tentang mungkin prokesnya atau yang paling jelas sih etika batuk dan bersin sih ya dok ya. Soalnya itu juga tanpa ada penyakit pun memang seharusnya kita terapkan etika batuk itu, yaitu menutup mulut ketika batuk ataupun ketika bersin seperti itu ya dok ya, supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa tertular melewati droplet atau percik kenik gitu ya dok ya. Iya betul. Kemudian mungkin kalau dari saya sebenarnya sudah cukup sih dok untuk pertanyaannya. Kita boleh beralih ke Sobat Sehat PKMB 1, siapa tahu ada yang bertanya. Nah ini ada pertanyaan dok dari saudara Abu Muhammad. Dok, ketika minum obat TB itu ada obat yang bikin mual. Nah kira-kira kandungannya itu apa ya dok? Maksudnya obat apa yang bikin mual dan untuk mungkin mencegahnya juga ya dok ya? Oke. Jadi memang ada salah satu obat TB gitu ya yang bisa menyebabkan efek samping ya, efek samping ke TB. Jadi efek samping pada TB itu ada efek samping yang ringan sama ada efek samping yang berat. Nah, untuk efek samping yang ringan itu tadi bisa ada mual, nyeri perut gitu ya. Ada mual, nyeri perut, kemudian bisa menurunkan nafsu makan juga. Nah, untuk tipsnya mungkin tadi untuk mengurangi gejala tersebut bisa dengan cara tadi makan minumnya itu setelah 2 jam setelah makan. Jadi makan dulu terus baru minum obat. Atau bisa juga karena kan obat TB itu diminum 1 kali sehari ya. Nah diminum 1 kali sehari mungkin untuk mencegah efek samping dari mualnya itu bisa dengan mengkonsumsi di malam hari sebelum tidur. Sebelum tidur ya. Tapi pengobatan TB-nya tetap boleh dilanjutkan. Oke. Jadi bukan jadi mualnya itu bukan jadi suatu indikator bahwa obatnya harus dihentikan ya dok ya. Betul tetap sekali. Masih bisa dilanjutkan dengan sedikit modifikasi. Betul sekali. Oke, siap. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi kah? Oh, dari saudari Meta Puspitarina. Nah ini kalau misalnya dalam satu rumah ada orang yang terkena tuberkulosis, apakah orang serumah yang lain itu juga harus mengkonsumsi obat TB juga dok? Oke,
Jadi kalau misalkan ada orang yang serumah dengan yang terkena tuberkulosis, apakah harus minum obat juga gitu ya pertanyaannya ya. Nah, jadi kalau misalkan ada satu orang pasien gitu ya terdiagnosis TB, maka satu rumah itu harus dilakukan screening terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk menentukan perlu minum obat atau tidak gitu ya, itu harus melakukan screening. Jadi anggota yang serumah itu harus dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan screening. Nah, jadi kalau misalkan dia itu bergejala gitu ya, kalau anggota yang kontak erat serumah itu bergejala, maka dari screeningnya itu bergejala, maka dilakukan alur tata laksana penegakan diagnosis TB, langsung ke alur tata laksana penegakan diagnosis TB. Tetapi jika dia tidak bergejala, ketika usianya itu di bawah 5 tahun, nah ketika dia tidak bergejala ya, jadi dia kontak erat, kemudian tidak bergejala, usianya di bawah 5 tahun, maka dia bisa mengkonsumsi yang namanya TPT, terapi pencegahan TB, gitu ya, terapi pencegahan TB. Nah, tapi sebelum memberikan TPT atau terapi pencegahan TB itu kita harus memastikan bahwa si orangnya ini tidak memiliki kontraindikasi si TPT ini. Kontraindikasinya itu apa? Yang pertama konsumsi alkohol. Yang kedua itu gangguan hepar ya, gangguan hati. Nah, kemudian sama adanya gangguan saraf perifer, gitu, neuropati perifer. Nah, kalau ada kontraindikasi itu maka ditunda dulu pemberian TPT-nya sampai kondisinya membaik. Tapi kalau misalkan tidak ada kontraindikasi, tadi yang kontak erat, kemudian tidak bergejala, usianya di bawah 5 tahun, maka boleh diberikan si TPT itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan dia tidak bergejala dan usianya itu lebih besar sama dengan 5 tahun. Nah, kalau usianya lebih besar sama dengan 5 tahun, maka dia harus melakukan tes terlebih dahulu. Tesnya itu bisa berupa tes skin TST, namanya tuberculin skin test atau IGRA, interferon gamma release assay. Ya, jadi antara dua itu boleh dilakukan tergantung fasilitas kesehatannya adanya yang mana gitu ya. Nah, jika hasilnya itu positif gitu ya, jadi dia tidak bergejala nih, tapi hasil TST atau IGRA-nya positif, berarti kan dia infeksi laten TB nih. Nah, berarti dia perlu pengobatan tadi TPT tadi, terapi pencegahan TB. Nah, kemudian bagaimana kalau hasil TST tuberculin skin test atau IGRA-nya tadi negatif, ya berarti dia tidak perlu diberikan si TPT. Nah, si TPT ini nanti ada yang pemberiannya selama 6 bulan, ada juga yang pemberiannya selama 2 bulan, selama 3 bulan. Kalau yang 6 bulan itu dia cuma menggunakan satu macam obat. Kalau yang pemberiannya 3 bulan itu dia menggunakan 2 macam obat, seperti itu. Nanti untuk cara minumnya sama seperti yang si pengobatan TB, jadi diminum pada saat perut kosong, kemudian diminum pada saat perut kosong, jadi bisa 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan, seperti itu. Oke, jadi nanti tergantung nanti ya dok ya, kalau misalnya dilihat dari gejala atau tidak ada gejalanya, kemudian lihat usianya juga ya dok, untuk ya, masalah kontak TB ini ya dok ya. Nah, sebagai tambahan, untuk kasus-kasus yang memang dia kontak terus dia memang HIV-nya positif, itu langsung diberikan TST tanpa perlu tes lagi, nggak apa-apa. Oke. Ada kondisi khusus ya dok, kondisi khusus yaitu pada kondisi HIV positif. Nah, kecuali yaitu tadi yang bayi di bawah 12 bulan. Kalau di bawah 12 bulan dia harus ada kontak erat dulu, baru dia bisa diberikan si TST tadi, TPT. Iya, TPT. Apakah ada lagi pertanyaan mungkin dari Sobat Sehat PKMB 1? Ya, ada pertanyaan? Oke. Terima kasih untuk Sobat PKMB 1 yang sudah menyaksikan obsesi kali ini dengan topik tuberkulosis. Mungkin saya sedikit menyimpulkan dari apa yang sudah kita perbincangkan bersama Dr. Bella tadi. Jadi TB ini merupakan salah satu penyakit penular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Semua orang itu bisa atau ada potensi terkena penyakit ini,
Tapi memang ada beberapa kondisi yang membuat seseorang lebih rawan untuk terkena TBC. Misalnya dari usianya, usia bayi atau usia lansia, kemudian kondisi-kondisi penyakit yang menurunkan sistem imun seperti HIV/AIDS, atau mungkin konsumsi obat-obatan yang berpotensi menurunkan imun seperti konsumsi obat-obatan steroid. Nah, penularan TB umumnya terjadi melalui saluran pernapasan yang diperantarai oleh droplet atau percik kenik. Nah, ini bisa terjadi lewat batuk ataupun bersin ataupun berbicara pada umumnya. Dan kondisi penularannya pun tidak hanya dipengaruhi itu, bisa dipengaruhi juga oleh kondisi-kondisi ruangan ataupun kondisi seberapa lama seseorang terpajan atau kontak dengan penderita TB. Nah, selain menyerang paru, TB juga menyerang organ-organ lain. Hal ini terjadi biasanya karena ketika sistem imun di paru tidak berhasil mengalahkan kuman ini sepenuhnya, kuman ini bisa bermigrasi atau berpindah tempat ke organ-organ lain melalui saluran limfe dan saluran pembuluh darah. Kemudian gejala-gejala TB untuk gejala yang di paru umumnya berupa batuk yang cukup lama, lebih dari 2 minggu, bisa berdahak maupun disertai darah, kemudian demam yang tidak sembuh juga dengan pengobatan, kemudian nafsu makan atau penurunan berat badan, kemudian keringat malam, dan untuk anak-anak mungkin ada sedikit perbedaan dari gejalanya, bisa berupa berat badan yang turun terus menerus, bisa tanpa disertai batuk, bisa juga dengan kondisi anak yang tampak lemas seiring hari. Dan tentu saja untuk gejala tuberkulosis yang di luar paru juga bervariasi tergantung dari organ yang dikenainya. Dan selanjutnya untuk apabila kita merasa ada gejala atau kita terkena tuberkulosis, itu kita bisa memeriksakan diri di fasilitas kesehatan terdekat, karena di fasilitas kesehatan tingkat pertama pun sudah cukup banyak yang bisa menyediakan pemeriksaan dahak untuk mendiagnosis tuberkulosis. Dan pengobatan tuberkulosis ini sedikit spesial karena tidak sama seperti penyakit-penyakit yang lain, di mana tuberkulosis ini membutuhkan jangka waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pengobatannya. Dan pengobatan ini tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Apabila sudah direncanakan 6 bulan pengobatan, maka diharapkan pasien bisa patuh mengikuti pengobatannya sampai dengan tuntas, agar harapannya kuman dari tuberkulosisnya ini bisa benar-benar mati tanpa adanya terbentuk resisten atau kekebalan dari kuman Mycobacterium tuberculosis. Kemudian untuk pencegahan TB, alhamdulillah sekarang itu sudah umum, sudah ada vaksin dari BCG yang disuntikkan di bayi. Fungsinya ini untuk mencegah seseorang anak atau seorang individu terkena penyakit tuberkulosis. Cuma perlu jadi catatan bahwa vaksinasi tidak mencegah secara 100% seseorang untuk tidak terkena suatu penyakit. Tetap ada potensi penularannya, tetapi tentu saja lebih rendah dari orang-orang yang belum divaksin. Dan pencegahan-pencegahan lain bisa dengan kita memodifikasi lingkungan atau ruangan di sekitar kita atau di rumah agar tidak menjadi tempat yang bagus untuk berkembangnya Mycobacterium tuberculosis. Bisa dari ventilasinya, bisa dari pencahayaan mataharinya, agar nantinya kuman tuberkulosis itu tidak berkembang biak dengan baik di ruangan tersebut. Bisa juga dengan menerapkan etika batuk atau bersin, karena yang perlu kita ingat bahwa penularan tuberkulosis umumnya terjadi lewat batuk atau bersin atau droplet yang keluar dari mulut kita. Mungkin itu saja ya dok. Mungkin apa ada tambahan dari Dr. Bella sebelum kita mengakhiri sesi ini? Cukup ya. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa ikuti sosial media kami di Facebook Puskesmas Bontang Selatan I, Instagram @puskesmasbontangselatan1, Instagram @isipbadak, kemudian YouTube
Puskesmas Bontang Satan 1. Makan nasi pakai kobokan, minum jamu pakai sedotan. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.